Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya berada di kantor Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bau-Bau, di mana sekolah ini sudah cukup lama didirikan, dan hari ini kita melihat bangunan yang cukup megah. Dulu bangunan ini belum ada, ya, masih di bangunan-bangunan yang lama. Ini dari depan kita bisa kita lihat atapnya ini yang cukup lama, sedangkan ini bangunan yang baru. Ini masih dalam proses pembenahan, ya. Ini pengecetan lantai, dan perlu kita renungkan bersama bahwa ternyata kita bersekolah itu adalah bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tanpa sekolah, suatu negeri apapun tidak akan bisa maju, karena dengan sekolah pasti akan mengantarkan negeri itu pada sebuah kejayaan. Maka pendidikan adalah faktor mutlak yang perlu diwujudkan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai tujuan dari negara kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini ada adik-adik siswa yang sekolah di MIN. Pada sore harinya mereka sudah balik karena ini jam siang, ya. Jadi ada jam pagi pulangnya siang, ada jam siang pulangnya sore hari. Jadi kalau kita lihat dari sekolah ini cukup rapi, ya. Tapi karena ada petugas kebersihan yang setiap harinya membersihkan, ini dia ada anak-anak kita yang mereka bersama-sama membersihkan ruangan. Ini mereka disuruh ibu gurunya pastinya. Jadi mereka sebelum pulang, mereka harus membersihkan dulu ruangan agar mereka bisa meninggalkan ruangan dengan bersih, dengan rapi dan tertib, gitu. Sekolah ini ada 2 lantai, ya. Jadi ada 1, 2, 3, ada 3 bangunan untuk ruangan, dan untuk ruangan guru ada 1 bangunan, ya. Kalau saya lihat nih, ruangan guru ada di gedung lama, gitu. Jadi ini cukup bagus, ya. Sedangkan yang di depan itu, yang ini juga boleh dikata adalah, ya, gedung yang baru juga, ya. Tidak, tapi ini sudah kurang lebih sekitar 10 tahunan lah, ya. Kalau yang ini belum lama ini. Ya, jadi kita lihat memang, ya, perkembangannya boleh dikata, ya, bagus lah. Ada taman-taman di depan ini. Taman, jadi taman itu sangat penting untuk membentuk psikologi anak, karena taman bisa menjadikan pikiran lebih fresh, gitu. Jadi tidak boleh kita membangun dengan gedung pencakar langit, tetapi nuansa alamnya kita tidak dapatkan. Jadi ini kalau kita lihat dari kamera yang ada ini cantik, ya, cantik. Kita seperti berada di ruang taman, ya, taman bermain. Tapi disinilah ada dampak psikologi yang positif bagi anak-anak. Anak-anak tidak melihat sekolah itu sebagai kotak, ya,
atau sebagai penjara, tapi itu menjadi sebagai tempat belajar dan bermain bagi mereka. Karena kalau sekolah sudah dijadikan sebagai tempat belajar, tempat yang menyenangkan, tempat yang menggembirakan, yang menjadikan mereka konsen untuk belajar, maka ini akan membentuk karakter mereka dengan bagus, membentuk ilmu pengetahuan dengan baik. Ini anak-anak sudah pulang. Kelas berapa, Dek? Oh, 3. Ini gurunya dan petugas di sini. Nah, ini tugas ini yang kalau kita lihat dari guru-guru yang ada di sini, saya senang. Kenapa? Karena guru-guru sini mereka sangat bersahabat dengan orang tua siswa, mereka sangat baik, mereka ramah, mereka sangat membantu siswa-siswa yang kadang-kala mengalami kesusahan dalam proses belajar, dan mereka banyak memberikan perhatian terhadap siswa-siswa ini. Jadi ini akan membantu mereka bagi anak-anak yang kadang-kala mereka membutuhkan perhatian khusus. Ya. Di sisi lain juga guru-gurunya ini memang adalah guru-guru yang profesional, yang memang sudah punya pengalaman yang cukup lama, ya. Dan kalau gurunya sudah punya pengalaman, sudah punya ilmu pengetahuan, mereka perilakunya bagus, ya, pasti semacam air yang mengalir dari atas. Ya, ibarat air ledeng ini yang mengalir dari atas menuju ke bawah. Nah, ibarat ini. Jadi guru itu adalah seperti hulunya, hilirnya adalah siswa itu sendiri. Kalau di atas itu sudah bagus, pasti di bawah akan bagus. Ya, kurang lebih seperti itu adalah filosofi kita menjadi seorang guru. Jadi cara merubah mindset, merubah karakter, merubah cara berpikir dari siswa itu adalah bagaimana kita merubah para guru, ya, agar mereka mempunyai ilmu pengetahuan yang bagus, akhlak yang bagus, dan mempunyai tingkah laku, ya, yang bisa ditiru oleh siswa-siswi, sehingga siswa-siswinya dengan gampang mereka mengadopsi, mengambil ilmu pengetahuan yang didapatkan dari gurunya ataupun yang dicontohi dari perilaku, perbuatan, dan akhlak dari gurunya. Sekarang banyak kita mendapatkan orang-orang yang cerdas, tapi kecerdasan intelektual mereka tidaklah cukup. Banyak orang yang cerdas secara intelektual, tapi kecerdasan intelektual itu tidaklah memberikan jaminan 100% terhadap keberhasilan mereka. Sekitar 20 atau 30%, di mana kecerdasan intelektual manusia itu menentukan keberhasilan mereka dalam dunia karir. Sedangkan selebihnya adalah kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan emosional didapatkan dari proses pergaulan, proses sosialisasi, proses beradaptasi dengan lingkungan. Bagaimana dia berempati, bersimpati dengan kondisi yang ada. Bagaimana dia memfungsikan hatinya, bukan hanya memfungsikan otaknya, tapi memfungsikan hatinya untuk merasakan apa yang terjadi di lingkungannya, kemudian merespon apa yang dia rasakan. Tentu responnya itu berdasarkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang menjadi tuntunan dalam hidup dia sendiri. Kalau tuntunan hidup, pelajaran hidupnya, dan apa yang dia dapatkan selama ini bagus, maka dia akan merespon dengan baik. Tetapi kalau dia mendapatkan ilmu-ilmu yang tidak bagus, maka akan merespon dengan tidak baik pula. Nah, selebihnya adalah kecerdasan spiritual. Di MIN negeri, ya, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bau-Bau, ini bukan hanya memberikan proses pencerdasan secara intelektual, tapi memberikan proses pencerdasan secara emosional dan spiritual. Karena banyak orang yang cerdas secara intelektual, juga cerdas secara emosional, ya, mereka bisa
bergaul dengan baik, mereka bisa beradaptasi dengan lingkungannya, tetapi akhlak mereka, tetapi agama, ya, tuntunan dalam agama mereka tidak mereka pegang, pedoman dalam mereka beragama tidak mereka pegang, maka boleh jadi mereka akan menjadi seorang penjahat. Mafia itu pintar secara intelektual, kemudian pintar secara emosional, bisa bergaul, bisa mereka berani bahkan, tetapi mereka tidak mempunyai akhlak seperti yang menjadi pelajaran dalam agama. Oleh karena itu pentingnya kita mencerdaskan anak-anak kita, termasuk diri kita sendiri, kecerdasan intelektual, emosional, dan kecerdasan spiritual, agar kita menjadi manusia yang unggul. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.